Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana kita diberi kesempatan hari ini untuk mempresentasikan visi dan misi yang kita buat di sekolah kita ini. Adapun materi kita hari ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, visi, misi, dan tujuan di SD Negeri 17173-585 Iriadia. Bapak Ibu, setiap sekolah yang pasti harus mempunyai visi. Visi itu adalah gambaran jauh ke depan apa yang akan kita laksanakan di sekolah tersebut. Untuk mendukung tercapainya visi tentu harus ada misi. Nah, itulah yang akan kita jabarkan, akan kita uraikan pada saat ini. Visi misi SD Negeri 173-585 Iriadia dan tujuannya adalah yang pertama, visi. Visi dari sekolah kita ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bercerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Nah, itulah visi yang akan kita capai ke depan. Nah, untuk mewujudkan visi ini tentu ada misi atau proses yang harus kita lakukan untuk pencapaian visi sekolah kita. Yang pertama, misi kita adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Nah, itu sudah kita terapkan. Ya, setiap minggu kita mengadakan ibadah global, juga di kelas masing-masing diawali dengan doa dan diakhiri juga pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Nah, itu penerapan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Kemudian mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Ya, itu sudah dilaksanakan oleh para guru, ya, yaitu pembelajaran yang optimal. Itu misi kedua. Misi yang ketiga adalah mengembangkan bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi pesertanya. Ini misi yang ketiga, ya, mengembangkan minat. Kemudian yang berikut adalah misi sekolah kita adalah membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Itu misi yang keempat. Kemudian misi yang kelima adalah menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Ya, kita menjaga kerjasama yang harmonis. Kita mulai atau membuka diri untuk kerjasama dengan lingkungan sekolah itu, baik dengan masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan sepanjang itu berkenan atau sesuai dengan visi dari sekolah kita. Adapun tujuan dari sekolah kita ini yang tertuang adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang tadi sudah terangkan hal-hal yang kita buat dalam mencapai misi. Kemudian melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua pelanggan pembelajaran. Itu sudah itu. Kemudian mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. Kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa. Kemudian penyelenggara menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Jadi kita sudah menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan yang mana sepanjang itu bertujuan untuk mencapai visi dari sekolah kita. Kemudian memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran berbasis. Ini tujuan kita. Inilah tujuan yang kita akan capai untuk melaksanakan visi dan
visi sekolah kita ke depan. Nah, mari kita saling bekerja sama bahu-bahu untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang sudah kita tuangkan di dalam kurikulum operasional sekolah kita yang ada di lingkungan ini. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP-SD 173585 kriteria adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh SD Negeri 17358 Sileria, yang secara khusus kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP SD Negeri 17358 Sileria tahun pembelajaran 2023-2024. Kurikulum ini adalah sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita ini. Jadi, kurikulum ini tentu berperan serta di dalamnya komite sekolah sebagai koordinator dan supervisi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga yang ada di lingkungan Toba atau Kabupaten Toba ini. Bapak Ibu guru sekalian, mari kita lihat bersama kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini diberlakukan pada tahun 2023-2024 yang mencerminkan merdeka belajar dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini membuat karakteristik satuan pendidikan, profil pembelajaran, struktur kurikulum, dan rancangan pembelajaran. Jadi kurikulum ini tidak terlepas dari kurikulum merdeka yang saat ini telah dikembangkan di negara kita ini. Pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP-SD Sileria pada tahun 2023-2024 ini mengacu pada standar nasional pendidikan, konsep belajar merdeka atau merdeka belajar, dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Di samping itu juga kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang ada di sekolah kita ini merupakan pegangan bagi pengembangan lingkungan SD Negeri 17358 di Sileria. Jadi ini merupakan acuan kita di dalam mencapai tujuan apa yang akan kita tuju sebagai profesi kita sebagai guru ataupun di lingkungan sekolah kita ini mengacu pada standar kurikulum yang sudah kita buat bersama. Jadi perlu pemahaman atau pendalaman semua para guru juga warga sekolah harus mengerti, mengetahui supaya di dalam mengembangkan visi nanti beracu pada kurikulum yang sudah kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu, kompetensi, karakteristik, kekasan lulusan sekolah. Sekolah sebagai tempat menempuh ilmu pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa. Profil pelajar Pancasila diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu juga tujuan kita di dalam mendidik anak didik kita supaya mereka mampu bukan hanya bersaing di tingkat
regional. Bahkan kita berharap melalui pengembangan pendidikan yang sudah kita buat atau kita cantumkan di kurikulum ini mampu anak didik kita itu bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai tingkat internasional. Jadi mereka mampu bersaing di dalam segala aspek, mampu menembus pendidikan yang lebih tinggi lagi sebagai hasil dari capaian belajar yang sudah kita rancang, yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Adapun dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah, maka disusun kompetensi lulusan peserta didik. Jadi untuk mencapai visi tentu ada prosesnya, Bapak Ibu. Proses, di dalam proses itulah kita tuangkan di dalam misi sekolah kita. Jadi salah satunya adalah kompetensi untuk mencapai persaingan di tingkat nasional, regional, bahkan di tingkat internasional. Tentu dilihat itu dari mutu kelulusan daripada peserta didik kita. Jadi untuk itu, untuk mencapai visi dan misi di SD kita ini sebagai satu alat ukur untuk mencapai kurikulum dan target pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan kurikulum operasional di SD kita sendiri. Jadi harus ada target. Di dalam mencapai target itu tentu di dalamnya ada proses. Di dalam proses itulah diperlukan kreativitas, inovatif dari para pendidik maupun para bapak ibu guru atau dewan sekolah, di mana satu sama lain harus bersinergi untuk mencapai visi dan misi di sekolah ini dengan target kelulusan yang kompetentif di dalam proses belajar mengajar. Mereka mampu berkompetensi baik dalam mengikuti ajang-ajang perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Disitulah diperlukan kreativitas, inovativasi dari para pendidik bagaimana mencapai tujuan, visi dan misi di sekolah kita ini. Jadi diperlukan kerja keras, saling bersinergi antara guru satu dengan yang lain, berkolaborasi yang cukup. Jadi visi dan misi sekolah ini bisa tercapai dengan kerjasama yang erat antara kepala sekolah, dewan guru, juga kerjasama dengan para orang tua murid. Adapun kompetensi kelulusan di SD Negeri 1735585 Sileria mempertimbangkan dimensi sikap. Ya, jadi untuk menentukan suatu kelulusan lulus tidaknya peserta didik kita bukan hanya dilihat dari nilai pengetahuannya saja, tetapi sikap juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, karena sikap merupakan salah satu standar karakteristik dari para siswa. Ya, walaupun mereka mempunyai IQ tinggi, jika tidak dibarengi sikap atau emosional wisdomnya, tentu capaian yang ingin kita capai terhadap peserta didik kita tidak akan maksimal. Nah, oke, kita lanjutkan. Berikut adalah kompetensi lulusan yang ingin dicapai SD Negeri 1735585 Sileria. Nah, ini yang akan kita ingin capai. Yang pertama, memiliki perilaku yang menunjukkan akhlak mulia. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Guru. Perilaku salah satu yang kita harapkan dari siswa adalah perilaku yang berakhlak mulia, perilaku yang baik. Bagaimana penerapan supaya peserta didik memiliki perilaku atau berakhlak mulia? Itu bisa kita terapkan dengan menghormati sesama temannya. Bisa kita terapkan itu di kelas masing-masing ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian memiliki dan menjunjung nilai harmonisasi, keragaman, dan gotong royong. Ini juga.
keragaman. Nah, salah satunya ya 5, yaitu tidak mau saling membuli atau menghormati keragaman. Misalkan kalau ada di sekolah kita ini, di sekolah yang berbeda latar belakang sukunya ataupun agama, nah kita harus mampu menerapkan atau menanamkan kepada siswa kita ini bagaimana cara mereka menghargai, mentoleransi sesamanya, menghargai segala keberagaman atau perbedaan yang dimiliki, menghargai kelemahan atau yang lemah bisa membantu atau yang kuat bisa membantu yang lemah, dan kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar pengembangan kecakapan hidup. Nah, di dalam Merdeka Belajar, siswa dituntut untuk mampu berdiri sendiri ataupun mencari sesuatu hal secara mandiri. Nah, di sini diperlukan Bapak Ibu guru untuk menerapkan supaya siswa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan. Nah, itu nanti menjadi bekal mereka di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan baik setelah keluar dari lingkungan sekolah kita ini. Jadi di sini juga berperan penting bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu mampu membentuk karakter hidup seseorang. Jadi di sinilah diperlukan proses yang lebih giat lagi dari Bapak Ibu guru di dalam menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik kita. Yang berikutnya yang menjadi kompeten dalam kelulusan adalah memiliki kreativitas, kemandirian dan inovatif dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman ini sudah semakin maju. Di tengah-tengah kemajuan zaman, tentu tantangan akan semakin besar. Jadi siswa yang dibekali dengan pengetahuan, kecakapan, dan iman yang tinggi harus mampu memproses dirinya, mampu bernalar. Bernalar itu artinya mampu melihat situasi, bagaimana cara dia mensiasati situasi yang dihadapi di dalam perkembangan zaman. Jadi untuk itu perlu diterapkan bagaimana siswa itu mampu melihat sikon, bagaimana bisa mereka bertahan dan mampu bersaing menghadapi kemajuan zaman yang semakin canggih ini. Itu salah satu syarat atau kompetensi kelulusan yang akan kita capai. Yang kemudian tadi kreatif mandiri, tentu itu juga sudah kita terapkan. Kemudian membentuk individu sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berpikir global dengan tetap menjunjung nilai budaya bangsa. Nah, di tengah-tengah kemajuan zaman sekarang ini, kita perlu menerapkan kepada siswa bahwa mereka walaupun perkembangan zaman semakin canggih, mereka jangan lupa budaya dari mana mereka berasal. Jadi setiap individu dimanapun mereka berada harus mampu mengingat kembali budaya atau asal usul mereka sebagai salah satu acuan ataupun di dalam mengembangkan pengetahuan. Ya, kalau bagaimana berpikir global, berarti pengertiannya tidak sempit. Artinya wawasan mereka luas. Wawasan yang kita harapkan dari peserta didik kita setelah yang ingin dicapai di dalam menentukan kelulusan adalah mereka berpikir secara global. Global artinya mampu melihat bagaimana perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan budaya atau asal usul mereka. Jadi itulah yang akan kita capai atau yang kita harapkan dari para peserta didik di dalam mencapai standar kelulusan atau kompetensi kelulusan yang kita harapkan. Jadi perlu Bapak Ibu guru menerapkannya di dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini peran sekolah mampu melihat potensi yang ada di daerahnya. Jadi bisa saja
pembelajaran atau struktur pembelajaran yang ada di daerah kita ini berbeda dengan di daerah lain. Nah, jadi berpusat atau beracuan kepada potensi atau apa yang dimiliki atau kemampuan daerah. Dan juga di dalam membuat kurikulum operasional atau membuat pengorganisasian pembelajaran dilihat juga dari kemampuan sekolah. Tentu masing-masing sekolah berbeda kemampuannya, maupun baik dari kemampuan finansial maupun dari sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Jadi sekolah diperbolehkan memilih potensi apa, hal apa yang bisa dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah tersebut sesuai kemampuan, sesuai daya kemampuan dari sekolah tersebut, sesuai potensi daerah tersebut. Itulah yang ada atau yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Jadi sekolah merdeka membuat suatu program, membuat capaian sesuai dengan kemampuan, tapi tidak terlepas dari program yang telah disusun oleh pusat. Jadi yang satu dengan yang lain itu saling bersinergi atau saling berhubungan, tidak boleh terlepas. Salah satu dari hal ini tidak terlaksana, maka yang lain juga mempengaruhi kepada yang lain, akan ada ketimpangan. Jadi semuanya harus bersinergi, saling berhubungan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Demi untuk menuntaskan ataupun mencapai visi misi kurikulum merdeka belajar di sekolah kita ini. Nah, coba kita lihat mengenai intrakurikuler mata pelajaran umum. Nah, mata pelajaran umum yang dilaksanakan oleh SD Negeri 17358 Sirelia pada tahun pembelajaran 2023-2024 adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sedangkan untuk materi pelajaran seni budaya SD Negeri 17358 Sirelia mengakomodir seni musik, seni rupa, dan seni tari. Nah, ini akan kita kembangkan lebih lanjut untuk peningkatan untuk pembelajaran seperti ini. Jadi kalau mata pembelajaran yang umum ini sudah kita laksanakan dengan baik, tinggal lebih mengoptimalkannya lagi supaya apa yang akan kita inginkan atau kita juga bisa tercapai. Kemudian rencana pembelajaran bersifat reflektif, kontinuitas pembelajaran dapat terlihat dengan harapan tidak terjadi gap dan miskonepsi dan pembelajaran sebelumnya dapat disusun mingguan yang tertuang ke dalam jadwal pembelajaran mingguan, namun catatan refleksi menjadi tambahan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita masuk ke ruang kelas sudah terlebih dahulu dan sudah pasti membuat rencana pembelajaran yang reflektif. Dan setelah selesai pembelajaran harus dibuat refleksi untuk mengukur kemampuan siswa mengenai materi yang kita sudah sampaikan. Apakah mereka tangkap? Nah, itu dapat dilihat nanti dari catatan refleksi setiap guru di kelas masing-masing. Nah, mungkin selama ini mata pelajaran atau bahasa Inggris itu belum merupakan pembelajaran di sekolah. Bisa kita masukkan ke dalam muatan lokal. Tetapi di kurikulum merdeka, bahasa Inggris sudah merupakan mata pelajaran. Jadi kalau dikatakan mata pelajaran itu sudah harus efektif dan harus dilaksanakan di setiap kelas. Nah, Bapak Ibu guru, pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat diri. Nah, jadi makanya di sistem pembelajaran
di lingkungan sekolah kita ini tidak boleh melaksanakan siswa harus pintar, salah satu yang story. Nah, sekarang di kurikulum merdeka berpotensi atau memungkinkan peserta didik ini memilih minat sesuai yang diminati, memilih mata pelajaran sesuai yang diminati. Jadi tidak boleh kita paksakan murid ataupun peserta didik ini harus mampu semua. Tidak. Itulah yang diinginkan ataupun yang diminta di dalam kurikulum merdeka, mampu mengembangkan minat peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru, para pendidik harus mampu melihat potensi yang dimiliki setiap siswa, kemana ke arah minat mereka. Maka bisa kita berikan pelatihan kepada siswa tersebut untuk mengembangkan minat mereka. Misalkan ada yang berbakat atau berminat di dalam olahraga, misalkan sepak bola ataupun olahraga yang lain, lari lomba lari. Ada yang berminat misalkan pintar main gitar ataupun ala-ala musik yang lain. Nah, mari kita kembangkan. Main suling. Ada juga mungkin yang pintar bernyanyi. Ada juga yang pintar bercerita. Seperti sekarang sudah dikembangkan di dalam rapor pendidikan sekolah. Ada dua hal yang perlu dikembangkan. Nah, sesuai dengan kondisi sekolah tadi sudah kita terangkan bagaimana para pendidik mampu melihat bakat atau minat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka kita bisa memberi kesempatan kepada dia untuk mengembangkan bakat atau keminatan supaya lebih profesional lagi. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila diselaraskan dengan potensi lokal yang menjadi ciri khas satuan pendidikan. Capaian operasional pembelajaran dapat mengakomodir keragaman minat bakat peserta didik dan mampu mengembangkan kecakapan hidup peserta didik. Penguatan profil belajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, inilah rangkuman ataupun capaian pembelajaran yang berbasis proyek. Harus tidak boleh lepas dari hal-hal yang sudah kita tetapkan sebagai misi di sekolah kita ini. Harus berlanjut kepada beriman, tetap beriman, itu nomor 1. Ya, beriman dan bertakwa. Jadi acuan di dalam membuat proyek harus tetap mengedepankan beriman dan bertakwa di dalam kehidupannya. Kemudian berakhlak mulia, ya. Akhlak itu merupakan salah satu hal yang sangat mutlak. Berakhlak mulia. Bagaimana kita menerapkan di dalam program proyek ini? Di sana ada akhlak yang positif yang kita harapkan dari para peserta ini. Kemudian berkebinekaan, ya. Di sini terjalin kesatuan, keragaman yang mempersatukan. Ya, perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk mencapai suatu proyek atau keberhasilan satu proyek, tetapi justru perbedaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta ini menjadi satu hal yang boleh kita kembangkan menjadi kekuatan bersama. Nah, kemudian bernalar, kritis, dan kreatif, ya, diperlukan kreatif. Kritis artinya mampu melihat ke depan atau mampu membedakan memilah hal-hal yang diperlukan dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diperlukan dengan cepat tanggap. Nah, Bapak Ibu guru, di bagian akhir tadi ada presentasi hasil yang akan dievaluasi dan kemudian menjadi refleksi untuk perbaikan. Nah, setelah proyek itu terlaksana, maka dievaluasi di mana kurangnya, ya, di mana kendalanya, baru kemudian direfleksi hasil dari keseluruhan proyek. Nah, setelah ketemu
hal-hal yang masih kurang atau yang belum maksimal di dalam suatu proyek, maka disitulah ada perbaikan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Nah itu salah satu dalam hal membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek sebagai tuntutan dari kurikulum Merdeka Belajar. Atau Bapak Ibu guru sudah berkenan untuk mendengar paparan ataupun presentasi KUSP SD Negeri 173 585 atau di sekolah kita ini. Semoga apa yang sudah dituangkan ini kita bersama, mari kita laksanakan, mari kita bersinergi, saling bahu-membahu untuk mencapai hal-hal yang sudah kita tuangkan di dalam KUSP di SD kita ini. Sekian, terima kasih, selamat siang.